Halo semuanya, welcome back to my channel Ren Senpai. Kali ini gue akan bikin tutorial JJ yang ada di video short gue sendiri. Dan berhubung ada yang request, jadi langsung saja ke tutorialnya. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gue makin semangat bikin tutorialnya. Dan ini hasil versi gameplay dan versi vertikalnya. Oke cuy, di sini gue sudah masuk ke dalam aplikasinya dan di sini gue menggunakan yaitu CapCut versi mod yaitu 920. Nah, di sini gue akan bikin yaitu tutorial bagian versi vertikalnya terlebih dahulu atau 9:16. Nah, untuk pertama-tama yaitu siapkan 3 foto dan juga sebuah musik juga beserta tanda bitnya. Untuk semua bahan-bahannya sudah ada di deskripsi atau di pin komentar. Nah, untuk foto pertama atur di bagian skalanya. Kita atur di bagian skala terlebih dahulu. Untuk mengetahuinya tekan dasar, lalu atur di bagian skala. Nah, untuk skala di foto pertama atur menjadi 109%. Untuk foto kedua atur menjadi 112%. Untuk foto ketiga di bagian pertama atur menjadi 140. Untuk foto ketiga yang sudah dibagi di bagian kedua atur menjadi 119%. Nah, setelah ini kita tambahkan keyframe di bagian pas pertama awalan ini, tambahkan keyframe. Nah, yang kotak-kotak ini namanya keyframe, tambahkan keyframe. Lalu di bagian tanda bit pas kedua ini, tanda bit kedua 1, 2, tambahkan keyframe. Lalu tambahkan keyframe lagi di bagian selanjutnya dan di bagian akhir. Bahkan juga dua keyframe di bagian tengahnya, 1, 2. Nah, 1, 2. Nah, di bagian tengah-tengahnya saja tambahkan keyframe, terus ikuti sesuai video ini. Lalu setelah ini di bagian keyframe ke pertama ini kita atur di bagian dasar. Nah, untuk keyframe pertama di bagian posisi X axisnya ini atur menjadi 49. Untuk Y axis kita atur menjadi negatif 47. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian keyframe selanjutnya atur di bagian keyframe kedua yang sudah ditambahkan tadi. Nah, untuk keyframe kedua atur di bagian posisi X-axisnya ini atur menjadi negatif 49. Untuk bagian Y-axis kita atur menjadi 47. Nah, untuk keyframe selanjutnya, keyframe ketiga yang sudah ditambahkan kita atur di bagian dasar, atur di bagian posisi. Untuk posisi kita atur menjadi 0. Untuk Y-axisnya kita atur menjadi 0. Lalu untuk skala kita ubah dari 109 menjadi 102%. Nah, untuk keyframe selanjutnya di keyframe keempat atur di bagian posisi Y-axisnya saja atur menjadi 55. Lalu di bagian skala kita ubah menjadi 111%. Lalu di keyframe selanjutnya di bagian posisi atur menjadi 0, lalu di bagian skala atur menjadi 111% juga. Nah, untuk keyframe selanjutnya, untuk keyframe yang paling terakhir atur menjadi 111 untuk bagian skala. Untuk bagian posisi X-axis atur menjadi 0, Y-axis kita ubah menjadi 55. Nah, setelah ini di bagian foto pertama ini tambahkan yaitu grafik atau kurva. Tambahkan grafik atau kurva yang ini nih, memantul 3. Lalu di bagian tanda bit keyframe selanjutnya, keyframe kedua. Nah, di keyframe kedua kita tambahkan yaitu kurva atau grafik yaitu keluar 2. Lalu di keyframe selanjutnya tambahkan yaitu grafik atau kurva masuk 2, selanjutnya keluar 2, dan yang terakhir keluar 2 dan masuk 2, maksudnya masuk 2. Di sini saya akan berikan tutorial yaitu di bagian foto pertamanya terlebih dahulu. Nah, untuk foto pertama kita tambahkan yaitu animasi yaitu pudar masuk di bagian animasinya. Nah, yang ini di bagian animasi masuk, pudar masuk atur menjadi 1,2s atau 1,2 detik. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek. Untuk bagian foto pertama tambahkan itu efek yaitu bermain pendulum di bagian
klub malam. Nah yang ini. Lalu objek ke semua video, lalu potong sampai 1 tanda bit. 1 foto maksudnya. Potong sampai 1 foto. Sampai 2 foto saja. Nah, 2 foto lewati 1 tanda bit. Nah, setelah ini kita atur lebih dahulu. Nah, atur di bagian sesuaikan, atur di bagian intensitas, kita atur menjadi 18. Lalu di bagian putar kita atur menjadi 0. Untuk kecepatan atur menjadi 30. Untuk pertajam kita atur menjadi 0. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu keyframe. Keyframe di bagian akhiran saja. Di bagian terakhir, nah pas pergantian foto, di bagian pas transisi, lalu di bagian tanda bit kedua di bagian foto kedua. Nah, untuk keyframe kedua, keyframe paling kanan kita tambahkan, kita atur di bagian intensitas, atur menjadi 0, putar atur menjadi 0, kecepatan tetap, lalu pertajam nolkan. Setelah ini kita tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu masuk 2. Nah, setelah ini kita salinkan saja efek ini, lalu ganti ke efek distorsi riak di bagian distorsi. Nah yang ini, lalu atur sesuaikan. Untuk distorsi riak, pertajam kita nolkan, kabur kita atur menjadi 0, ukuran kita atur menjadi 20. Lalu untuk kecepatan kita ubah menjadi 15. Untuk bagian intensitas kita atur menjadi 57. 56 juga boleh. Lalu untuk bagian putar atur menjadi 51. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu keyframe di bagian paling kanan dan di bagian pas transisi, sama seperti yang efek sebelumnya. Nah, untuk keyframe paling kanan atur untuk ukuran kita ubah menjadi 0, kecepatan tak perlu diubah, putar kita ubah, intensitas kita ubah menjadi 0, sisanya tak perlu diubah. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu masuk 2. Nah, lalu kita tambahkan yaitu efek lagi, efek jepretan. Nah yang ini di bagian retro. Lalu kita atur di bagian sesuaikan. Nah, untuk sesuaikan kita atur tekstur menjadi 0, untuk kecepatan kita atur menjadi 9. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu keyframe di bagian paling kanan dan di bagian keyframe sebelumnya. Lalu di bagian keyframe paling kanan atur kecepatan turun menjadi 0, lalu bagian bersinar kita nolkan. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek, itu di bagian kanan ini kita tambahkan yaitu efek lensa pembesar di bagian lensa. Nah yang ini terapkan di bagian pas keyframe atau tanda bit kedua. Nah, terapkan di bagian tanda bit kedua, lalu potong satu foto saja. 2 foto juga boleh sampai ke tanda bit pertama. Cek ke semua video terlebih dahulu, lalu atur di bagian lensa pembesar ini, sesuaikan, atur di bagian kecepatan, atur menjadi 17. Untuk rentang kita nolkan, lalu tambahkan keyframe di tiap tanda bit atau tiap tanda kuning ini. Lalu atur di bagian keyframe pertama, untuk kecepatan atur menjadi 17, untuk bagian rentang kita atur menjadi 0. Untuk keyframe kedua, rentang kita ubah menjadi 17. Untuk keyframe ketiga, atur rentang menjadi 34. Untuk keyframe terakhir atur menjadi 0. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu grafik atau kurva. Untuk yang pertama tambahkan yaitu grafik keluar 3. Untuk keyframe selanjutnya atur di bagian grafik, atur tambahkan grafik atau kurva keluar 3. Dan yang terakhir tambahkan grafik atau kurva keluar 3 juga. Setelah ini kita lanjut ke bagian tutorial foto kedua. Untuk tambahkan keyframe di bagian pertama, lalu di bagian foto kedua juga tambahkan keyframe. Nah, tambahkan keyframe sampai ke tanda ke-5 bit nih, sampai ke sini. Tambahkan keyframe terlebih dahulu. Tambahkan keyframe tiap tanda bit sampai ke tanda bit yang tengah-tengahnya. Tambahkan keyframe. Nah, lalu di bagian tengah-tengahnya yang foto pertama, antara kiri dan kanan di bagian pertama ini, tengah-tengahnya tambahkan keyframe, lalu atur di bagian dasar. Yang bagian tengah atur keyframe kedua, atur di bagian dasar. Untuk posisi Y axisnya ini atur menjadi negatif 51. Lalu tambahkan itu grafik atau kurva, yaitu
keluar 3 dan masuk 3. Nah, setelah ini untuk bagian tanda bit kedua, untuk tanda bit kedua, keyframe kedua, tambahkan yaitu 3 keyframe di bagian tengahnya. Lalu terapkan rumus JJ tipisnya. Untuk rumus JJ tipisnya sudah ada di video sebelumnya, dan di sini saya akan mengulangi lagi biar lebih mengerti. Untuk posisi x-axisnya kita atur menjadi di negatif 13. Untuk bagian y-axisnya kita atur menjadi 8, jadi negatif 8. Lalu untuk keyframe kedua di bagian tengahnya kita atur menjadi negatif 13. Bagian y-axisnya atur menjadi negatif 2. Untuk keyframe ketiga di bagian tengah-tengahnya atur menjadi negatif 3. Untuk y-axis atur menjadi plus 6. Nah, setelah ini kita muluskan, tambahkan 2 keyframe kanan dan kiri, hapus bagian tengah. Jadi seperti ini. Lalu tambahkan yaitu terapkan JJ tipis biasa di 3 tanda bit 1, 2, 3. Nah, di 3 ini tambahkan yaitu terapkan rumus JJ tipis yang normal. Nah, misalnya contoh kita tambahkan yaitu 3 keyframe di bagian tengah. Di bagian selanjutnya tambahkan keyframe. Bagian selanjutnya juga sama. Untuk rumusnya di bagian dasar, katakan dasar terlebih dahulu. Untuk bagian y-axisnya atur menjadi 13. Untuk y-axis atur menjadi 8. Nah, untuk keyframe kedua di bagian tengah-tengah atur menjadi 13 juga. Untuk y-axis berkurang menjadi 2. Untuk selanjutnya yang keyframe ketiga di bagian terakhir atur menjadi 3. Untuk y-axisnya atur menjadi negatif 6. Nah, seperti ini. Lalu muluskan dengan cara tambahkan keyframe kanan dan kiri, push bagian tengah. Nah, terapkan rumus seperti ini kedua JJ tipis, kedua tanda bit. Di bagian yang sini, bagian ketiga dan bagian tanda bit keempat. Nah, di sini saya akan mempercepat biar tak memakan durasi waktu lama. Nah, terapkan di bagian sini juga. Nah, di bagian keyframe 3, dan di sini saya akan skip saja biar tak memakan durasi waktu lama. Untuk bagian keyframe kelima, atur di bagian dasar, atur di bagian skalanya aja, ubah menjadi 110. Lalu kita tambahkan yaitu overlay yang sama, overlay foto kedua. Nah, setelah ini perbesar fotonya, lalu atur menjadi durasi 3,3s. Atur menjadi 3,3s. Lalu kita tambahkan yaitu animasi masuk, yaitu animasi jelly 2. Nah, yang ini atur menjadi 2,9s. Nah, lalu tambahkan keyframe opasitas di bagian tanda bit kedua. Lalu tambahkan keyframe opasitas. Di bagian kiri tambahkan keyframe opasitas, atur menjadi 0. Lalu di bagian overlay ini atur di bagian dasar, atur di bagian skala atur menjadi 110. Lalu tambahkan yaitu keyframe di bagian tanda bit pertama dan tanda bit kedua, juga tanda bit ketiga. Lalu tambahkan yaitu 2 keyframe di bagian tengah, 1 keyframe, dan di bagian keyframe kedua yaitu di tengahnya tambahkan 1 keyframe. Lalu di bagian keyframe pertama geser ke bagian atas. Lalu di bagian tanda bit di bagian keyframe ke tengah ini, keyframe ke tengah di bagian 2, geser ke bagian bawah. Keyframe kedua di bagian tengahnya, 1, 1, 2. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu keluar 3 dan masuk 3. Lalu tambahkan yaitu keyframe 2 keyframe di tanda bit pertama, tanda bit selanjutnya maksudnya. Lalu terapkan JJ tipis membesar. Nah, untuk rumus JJ tipis membesarnya tambahkan 3 keyframe terlebih dahulu. Lalu ikuti video ini atau
atau dengarkan ucapan saya. Nah, untuk keyframe pertama di bagian dasar atur untuk rumusnya, rumus jadi tipis. Rumus jadi tipis yang atas atur menjadi 14. Untuk yang kedua atur menjadi 8. Lalu di keyframe kedua untuk rumus jadi tipis membesarnya atur menjadi 15 untuk rumusnya. Lalu di bagian kedua juga sama, atur menjadi 3. Untuk keyframe ketiga atur menjadi 2, dan untuk yang di bawah atur menjadi negatif 6. Nah, setelah ini atur di bagian skala untuk bagian membesarnya. Untuk bagian skala di bagian pertama tetap, untuk keyframe tengah tambahin 1, untuk keyframe ketiga tambahin yaitu 4, jadi 114 tambahin 3, untuk yang terakhir 119 tambahin 5. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk penulisannya sama seperti sebelumnya, yaitu tambahkan 2 keyframe kiri dan kanan atau ikuti sesuai video ini. Nah, lakukan cara yang sama di bagian JJ selanjutnya. Lalu atur di bagian skala. Untuk bagian skala pertama sama seperti sebelumnya, tetap. Kedua tambahin 1 menjadi 120, yang ketiga tambahin yaitu 3 menjadi 123, dan yang terakhir tambahin 5 menjadi 129, 128. Lalu tambahkan keyframe di bagian tanda bit selanjutnya. Lalu tambahkan yaitu rumus JJ tipis mengecil. Untuk rumus JJ tipis mengecil, ikuti video ini atau ikuti sesuai video saya, ikuti sesuai ucapan saya. Tambahkan yaitu 3 keyframe terlebih dahulu. Lalu di keyframe pertama atur untuk yang bagian atas atur menjadi 15. Untuk yang di bawah atur menjadi 13. Untuk bagian skala tetap. Untuk bagian keyframe kedua skala ubah menjadi 126. Nah, untuk yang bagian atas ini di bagian posisi atur menjadi 15. Yang kedua atur menjadi 2. Keyframe ketiga di bagian atas atur menjadi 4. Yang bawah atur menjadi negatif 10. Skala atur menjadi 122. Untuk yang bagian tanda bit pasar menjadi 110. Lalu rumuskan dengan cara sesuai video ini. Untuk selanjutnya juga sama, tambahkan yaitu keyframe, yaitu terapkan JJ tipis membesar. Untuk JJ tipis membesarnya tambahkan 3 keyframe. Nah, di keyframe pertama atur di bagian dasar. Nah, untuk posisi untuk JJ tipis membesar sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan percepat biar tak memakan durasi waktu lama. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi yaitu overlay yang sama, overlay foto kedua yang sama. Tambahkan overlay foto kedua yang sama di bagian sini. Tekan overlay. Samakan dengan yang di atas, atur menjadi 3,3S juga. Lalu tambahkan yaitu animasi masuk jeli 2, atur menjadi 2,9S juga. Nah, lalu perbesar. Tambahkan yaitu keyframe di bagian opasitas. Lalu di bagian paling kiri, di bagian
kiri sedikit atur menjadi 0. Lalu tambahkan keyframe di bagian tanda bit. Tanda bit kedua. Lalu tambahkan keyframe juga di bagian tanda bit ketiga. Nah, untuk tanda bit ketiga atur di bagian opasitas menjadi 0. Nah, di bagian tanda bit ketiga ini fullkan. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu keluar 3. Lalu kita tambahkan yaitu overlay putih di bagian stok video. Perbesar lalu potong sampai satu tanda bit. Lalu tambahkan yaitu animasi masuk, pudar masuk, fullkan. Atur ke overlay di bagian campuran, tekan overlay. Lalu tambahkan yaitu efek, kita masuk ke bagian efeknya. Nah, untuk efek kita tambahkan yaitu efek riak. Nah, yang ini geser ke bagian kiri sedikit, ke bagian tengah-tengah keyframe. Nah, pas tengah-tengah keyframe, lalu atur ke bagian 2 tanda bit. Set. Itu 2, lalu perlebar sedikit di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Atur sesuaikan. Untuk riak kecepatan atur menjadi 8. Untuk putar kita atur menjadi 100. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek warna-warni. Salinkan saja lalu ganti ke efek warna-warni. Nah, yang ini. Lalu tambahkan keyframe, perlebar sedikit, tambahkan keyframe bagian pertama dan di bagian 2 tanda bit. Nah, di bagian tanda bit pertama atur di bagian kecepatan 100. Untuk filter kita atur menjadi 0. Untuk keyframe kedua atur kecepatan 100, filter 100. Untuk keyframe ketiga kecepatan 100, filter 0. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek mirror atau efek cermin di bagian lensa. Nah, yang ini. Lalu potong sampai 1 tanda bit di bagian yang kecil. Lalu salinkan lagi, pindahkan ke bagian tanda bit selanjutnya di bagian ketiga. Lalu salinkan lagi, terapkan sesuai video atau sesuai selera. Di bagian yang pertama kita objek ke bagian overlay pertama. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu efek guncang di bagian klip malam. Nah, yang ini objek ke semua video lalu potong sampai 3 tanda bit. Lalu tambahkan keyframe di 3 tanda bit ini. Lalu atur untuk keyframe pertama, untuk guncang atur menjadi 100 kecepatan, intensitas atur menjadi 0. Untuk keyframe kedua kecepatan 100, intensitas 100, dan untuk yang ketiga kecepatan 100, intensitas 0. Lalu tambahkan yaitu grafik masuk 1 dan keluar 1. Salinkan lagi, lalu ganti ke efek distorsi riak di bagian distorsi. Nah, yang ini. Lalu terapkan di bagian tanda bit selanjutnya, di bagian pas setelah jejak kenyang. Nah, di bagian sini terapkan, lalu tambahkan 2 keyframe kiri dan kanan. Untuk bagian efek distorsi riak, untuk bagian pertajam atur menjadi 0. Untuk kabur atur menjadi 100. Untuk bagian ukuran atur menjadi 25. Untuk bagian kecepatan atur menjadi 10. Untuk bagian intensitas kita nolkan, putar atur menjadi 100, atur menjadi 100. Nah, untuk keyframe kedua, untuk bagian pertajam nolkan, kabur juga nolkan. Untuk bagian ukuran atur menjadi 10. Untuk bagian kecepatan atur menjadi 25. Untuk bagian intensitas nolkan, untuk bagian putar nolkan. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva yaitu keluar 2.
Setelah ini salinkan, pindahkan ke bagian, terapkan ke bagian JJS selanjutnya. Nah, terapkan efek distorsi riak ini sampai ke bagian akhir. Nah, di sini saya akan mempercepat biar tak memakan durasi waktu lama. Lalu kita tambahkan yaitu transisi di bagian foto pertama dan kedua. Nah, untuk transisi kita tambahkan yaitu transisi di bagian overlay. Tambahkan yaitu transisi campur. Atur menjadi 1 detik. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian transisi renggangnya kita tambahkan yaitu efek peregangan piksel di bagian distorsi. Nah, yang ini objek ke semua video, lalu potong 3 tanda bit, lalu tambahkan 3 keyframe di tiap tanda bit. Seperti itu kita atur di bagian putarnya terlebih dahulu. Untuk putar kita atur menjadi 20. Untuk bagian yang putar kedua atur menjadi 75. Nah, lalu di bagian intensitas atur menjadi 0, horizontal dan vertikal kita atur menjadi 100. Lalu tambahkan yaitu 3 keyframe di tiap tanda bit. Nah, untuk tanda bit pertama, untuk keyframe pertama untuk putar atur menjadi 0, putar kedua atur menjadi 85. Intensitas atur menjadi 0, horizon dan vertikal atur menjadi 100. Keyframe kedua tak perlu diubah. Untuk keyframe ketiga atur bagian putar pertama atur menjadi 0. Untuk putar kedua atur menjadi 65. Untuk bagian intensitas atur menjadi 0, horizon dan vertikal atur menjadi 100. Lalu kita tambahkan, lalu di sini kita tak perlu pakai kurva, langsung saja salinkan efeknya. Lalu atur di bagian keyframe pertama. Untuk putar kedua atur menjadi 35. Untuk bagian intensitas tak perlu diubah, horizon dan vertikal kita nolkan. Untuk keyframe kedua, putar kedua atur menjadi 75. 25 maksudnya. Untuk bagian intensitas nolkan, horizon dan vertikal juga nolkan. Keyframe ketiga, horizon vertikal nolkan. Lalu putar kedua atur menjadi 15. Lalu tambahkan yaitu kurva atau grafik, yaitu masuk 2 dan keluar 2. Nah, setelah ini kita salinkan efeknya, potong sampai 1 tanda bit, lalu ganti ke efek zoom berlian. Nah, yang ini atur bagian efeknya. Nah, untuk ukuran atur menjadi 28. Untuk intensitas kita atur menjadi 100. Untuk kecepatan atur menjadi 20. Untuk horizontal kita atur menjadi 60. Menjadi 100. Untuk putar atur menjadi 60. Lanjut, oke, langsung ke bagian foto ketiga. Nah, untuk foto ketiga tambahkan keyframe di bagian pertama dan di bagian tanda bit selanjutnya, di bagian akhir, di bagian sebelum akhir nih. Nah, di bagian sini tambahkan keyframe 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bagian tanda bit kelima kita tambahkan keyframe, lalu atur di bagian skala. Nah, untuk skala ubah menjadi 117%. Lalu di bagian kanan kita tambahkan keyframe. Nah, di bagian kanan kan ukurannya 119, jadi di bagian ujungnya kita atur menjadi 119 saja. Lalu tambahkan 3 keyframe. Lalu terapkan jaya tipis zoom. Untuk rumus jaya tipis sudah pernah saya buat sebelumnya di bagian sini, atau kalian bisa terapkan jaya tipis seperti biasa. Nah, di sini saya akan mempercepat biar tak memakan durasi waktu lama.
Nah, untuk keyframe akhir di bagian dasar kita atur menjadi skala, atur menjadi 130. Seperti ini. Lalu muluskan di 3 keyframe ini. Jadi seperti ini. Terapkan jahit tipis di tiap tanda bit ini, tambahkan keyframe terlebih dahulu. Nah, bagian 1, 2, 3, dan 4 terapkan jahit tipis biasa. Nah, untuk cara penerapannya tambahkan yaitu 3 keyframe terlebih dahulu. Lalu terapkan jahit tipis versi rumus, jahit tipis yang biasa. Untuk bila kalian kurang mengerti, cukup ulangi video ini atau lihat video lebih lengkapnya di video sebelumnya, di video tutorial sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempercepat atau skip biar tak memakan durasi waktu lama. Nah, setelah kalian terapkan rumus jahit tipis tersebut, hasil sementara akan seperti ini. Nah, lanjut ke bagian foto terakhir. Nah, untuk foto terakhir kita tambahkan YouTube keyframe, lalu tambahkan juga di bagian keyframe kedua. Lalu di bagian paling kanan, bagian kanan sedikit. Nah, di bagian kanan keyframe, tambahkan keyframe. Lalu tambahkan keyframe juga, kita perlebar sampai ujung. Tambahkan keyframe di bagian paling kanan. Lalu tambahkan yaitu keyframe opasitas. Di bagian kanan sedikit, keyframe opasitas di bagian kanan kita nolkan. Lalu atur di bagian keyframe kedua. Nah, di keyframe pertama. Nah, untuk keyframe pertama kita atur, kita terapkan yaitu jahit tipis di bagian tanda bit pertama ini, di bagian tanda bit pertama 1, 2. Nah, di bagian JJ pertama kita terapkan jahit tipis versi kalian atau versi gue sendiri atau versi rumus yang saya buat. Nah, untuk rumusnya sama seperti biasa dan terapkan jahit tipis yang normal. Nah, di sini saya akan skip biar tak memakan durasi waktu lama. Nah, setelah ini di bagian tanda bit pertama, di bagian keyframe kedua di bagian kanannya, atur di bagian dasar. Nah, untuk bagian dasar kita atur x-axisnya menjadi 46. Lalu di bagian y-axis kita atur menjadi 27. Bagian putar atur menjadi 2. Lalu di bagian keyframe paling kanan kita atur di bagian posisi untuk p-axisnya ini, posisi x-axisnya atur menjadi negatif 39. Untuk y-axis kita atur menjadi negatif 56, negatif 56. Lalu di bagian putar kita atur menjadi negatif 3. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva yaitu memantul 3. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian efeknya. Untuk ke bagian transisinya terlebih dahulu. Untuk transisi kita tambahkan yaitu transisi Whirlpool 2. Nah, yang ini atur menjadi 1,5S. Nah, pulkan 1,1S. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek lensa pembesar di bagian lensa yang ini. Lalu terapkan di foto kedua yang sudah dibagi, ke foto ketiga yang sudah dibagi, lalu potong sampai pas tanda bit, di ujung tanda bit. Nah, lalu terapkan efeknya seperti ini, potong, lalu di bagian kanan lewati sedikit. Lalu atur untuk kecepatan atur menjadi 17, untuk rentang atur menjadi 0. Tambahkan keyframe bagian paling kiri, tambahkan keyframe di bagian paling kanan, lalu atur menjadi 30. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva yaitu masuk 3. Lalu tambahkan juga di bagian selanjutnya, atur bagian rentang atur menjadi 0, tambahkan grafik yaitu keluar 3. Selanjutnya tambahkan keyframe, atur menjadi 30. Lalu tambahkan yaitu grafik masuk 3. Nah, lakukan secara berulang sampai akhir
Selanjutnya rentang nolkan, tambahkan grafik yaitu keluar 3. Selanjutnya 30 atur rentang atau menjadi 30 di bagian tanda bit. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva yaitu masuk 3. Nah, lakukan secara berulang sampai akhir. Di sini saya akan mempercepat. Dan untuk yang terakhir nolkan lalu tambahkan yaitu grafik keluar 3. Dan ini hasil sementaranya. Lalu tambahkan yaitu efek zoom berlian. Zoom berlian salinkan lalu pindahkan ke bagian kanan. Lalu atur untuk ukuran atur menjadi 100. Untuk bagian intensitas atur menjadi 100, kecepatan 20, horizon 100, dan untuk putar atur menjadi 60. Lalu tambahkan keyframe, potong sampai 1 tanda bit, tambahkan keyframe bagian kanan. Untuk bagian keyframe kanan ukuran ubah menjadi 0. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu efek cermin di bagian lensa. Nah, yang ini potong sesuai selera atau sesuai video. Nah, setelah ini kita ekspor saja. Oke, dan ini hasilnya. Untuk bagian CC garis miring kita kembali lalu tambahkan itu overlay video hasilnya. Nah, setelah ini kita fullkan, lalu volume nolkan, lalu tambahkan yaitu campuran yaitu filter percerah. Filter juga boleh, percerah juga boleh. Di sini kita tambahkan yaitu campuran pencerah. Nah, kita tambahkan yaitu efek peregangan pixel di bagian distorsi. Nah, yang ini. Lalu objek ke bagian overlay. Lalu atur, sesuaikan untuk bagian putar pertama atur menjadi 100, putar kedua atur menjadi 33. Lalu untuk intensitas atur menjadi 0, horizon atur menjadi 100, vertikal atur menjadi 0. Nah, jadi seperti ini. Lalu terapkan full satu overlay. Nah, jadi seperti ini. Biar tidak lebih cerah, kita atur di bagian campuran, atur opasitas menjadi 50. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita ekspor saja. Oke, dan ini hasilnya. Kalian juga bisa dijadikan template. Untuk bagian template tekan posting sebagai template. Nah, ini saya menggunakan itu CapCut Mode versi 920. Nah, untuk bagian template kita di bagian overlaynya, di bagian yang pertama biar tidak bisa diubah, yang bagian 2 detik ini tak perlu dicentang. Nah, yang ini jadi bagian garisnya tetap ada pas si pengguna menggunakan template-nya. Nah, untuk selanjutnya kita ubah menjadi rasio miring atau rasio horizontal. Bagaimana cara mengubahnya? Untuk cara mengubahnya, caranya simpel. Di bagian overlay kita hapus terlebih dahulu karena beda. Nah, ubah rasio yang ini nih, rasio menjadi miring, yaitu 16:9. Lalu ganti semua fotonya.
yaitu yang ukuran 16:9 atau foto yang miring. Nah, ini kalian bisa ubah menjadi video. Nah, untuk video atur menjadi 8,3s atau yang lebih saja biar bisa dipotong. Ganti ke video 16:9. Nah, contoh yang ini. Geser ke paling kanan. Nah, kalian bisa memasang gameplay kalian. Nah, untuk foto kedua juga sama, ubah ke screenshot gameplay kalian yang miring itu atau squad kalian. Nah, setelah kalian menggantikan foto-fotonya, kita tambahkan yaitu efek biar lebih HD. Kita tambahkan yaitu efek video di bagian lensa biar lebih jernih videonya. Tambahkan yaitu efek HDR, objek ke semua video, lo terapkan ke seluruh editan. Nah, setelah ini kita ekspor saja. Oke, dan ini hasilnya. Kalian juga bisa menambahkan yaitu CC untuk cara garis coloring garis miringnya. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Dan cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada yang mau request cukup DM IG gua untuk linknya sudah ada di pin komentar atau di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.